Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers, balik lagi nih di podcast Pick Air Hamzan Wadi. Kali ini ditemani oleh saya Indah dan tentu saja saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber keren nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Riza Nadia. Halo Gen Rangers. Halo Kak Riza, silakan duduk Kak. Makasih. Wah, kelihatannya Kak Riza bahagia banget nih. Alhamdulillah. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kabar apa dulu nih tapi? Kabar hati, kabar pikiran. Hati, pikiran, duit, skripsi. Waduh, Kak Riza lagi skripsi ya? Betul, lagi semester akhir nih teman-teman. Jadi mikirin skripsi, mikirin tugas-tugas lainnya. Gitu. Mikirin dia? Nggak ada waktu sih. Waduh, nggak ada waktu atau nggak ada orangnya nih? Iya itu. Iya. Secret ya teman-temannya. Waduh, secret nih guys. Berarti Kak Riza ngeluangin waktu banget nih ya buat Pick Air Hamzan Wadi? Tentunya, karena Pick Air Hamzan Wadi adalah tempat Kak Riza berproses, jadi why not gitu untuk meluangkan waktu untuk Pick Air gitu. Apa saja nih kesibukan Kak Riza akhir-akhir ini ya selain ngerjain skripsi? Oke, selain ngerjain skripsi, Kak Riza aktif di berbagai organisasi, baik di kampus maupun di luar kampus, baik di daerah maupun tingkat provinsi nih. Jadi Kak Riza kan sekarang jadi duta genre, kadang juga ada sosialisasi, kemudian ini genting, terus Kak Riza juga jadi salah satu PIC di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ini genting. Luar biasa sekali guys ya, sangat menginspirasi sekali bagi remaja perempuan lainnya. Cocok banget nih pada tema podcast kita kali ini yaitu Kartini Muda, menginspirasi remaja perempuan menuju empowerment. Nah Kak, ngomong-ngomong tentang Kartini Muda nih, menurut Kakak sendiri apa sih itu Kartini Muda? Thank you Indah pertanyaannya. Jadi teman-teman, kalau menurut Riza sendiri, Kartini Muda adalah remaja yang mampu menginspirasi remaja yang lainnya. Kemudian remaja yang berdampak nih Indah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Ibu kita Kartini adalah sosok ataupun ikon dari wanita hebatnya Indonesia. Beliau merupakan sosok inspirasi, sosok yang berdampak pada wanita-wanita yang lainnya. Ibu kita Kartini adalah sosok emansipasi wanita gitu. Bagaimana ia berjuang untuk setara untuk pendidikan wanita pada zaman dahulu. Sehingga wanita pada zaman dulu tuh bisa mengenyam pendidikan dan seterusnya. Dia tuh kayak memperjuangkan pendidikan. Jadi Kartini Muda menurut Kak Riza tuh adalah bagaimana remaja yang sekarang atau anak muda yang sekarang, terutama perempuan, dia yang mampu menginspirasi, dia mampu berdampak, dia mampu bermanfaat bagi banyak orang gitu. Nah, keren banget nih. Berarti untuk remaja-remaja perempuan di luar sana harus bisa menjadi inspirasi nih ya, kayak ibu kita Kartini, kata Kak Riza. Tapi Kak Riza nih, gimana sih langkah-langkah awal atau langkah kecil nih remaja perempuan agar bisa menjadi inspirasi bagi wanita yang lain? Oh, good. Pertanyaannya bagus sekali nih. Teman-teman, kalau menurut Riza bagaimana kita untuk bisa meneladani ibu kita Kartini ialah bagaimana kita fokus dulu terhadap diri kita sendiri. Fokus untuk memberdayakan diri kita sendiri. Pertama, kita punya potensi nih. Riza yakin kita semua punya potensi, kelebihan maupun kekurangan kita. Nah, kelebihan kita itu kita bisa kembangkan. Kita bisa terus belajar bagaimana kita memberdayakan diri kita terlebih dahulu untuk nantinya bisa memberdayakan wanita-wanita yang lainnya atau remaja-remaja yang lainnya. Kan aneh ya kalau kita berusaha untuk memberdayakan orang lain, tapi diri kita sendiri tuh belum berdaya gitu. Kita belum bisa menjadi orang yang orang yang bisa bermanfaat buat diri sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, tadi kan Kak Riza singgung dikit nih tentang pemberdayaan diri. Menurut Kak Riza sendiri, tantangan apa sih yang dihadapi oleh remaja perempuan sekarang untuk bisa memberdayakan dirinya sendiri? Oke, ada banyak sekali sih teman-teman ya tantangan untuk remaja sekarang untuk bagaimana memberdayakan dirinya sendiri. Banyak sekali nih teman-teman tantangannya, akan tetapi Kak Riza ingin membold sedikit nih, yang sering sekali menjadi tantangan perempuan untuk berkembang ialah output dari orang lain gitu, atau kita bisa dengar kritikan, cemoohan dari orang lain, atau untuk mereka yang punya pemikiran yang kurang gitu. Mungkin Indah pernah mendengarkan mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan, "Ngapain sih kamu kuliah tinggi-tinggi kalau ujungnya nanti di dapur?" gitu. Pernah nggak Indah dengar kayak gitu? Pernah sih Kak, kebetulan Indah pernah digituin pas awal-awal mau daftar kuliah Kak. Itu kebetulan orang terdekat ya, tapi bukan keluarga sih, orang terdekat aja. Itu dia bilang, ngapain sih kuliah, buang-buang biaya gitu kan Kak ya.
langsung aja kerja bisa ngasilin duit kan. Tapi dengan semangat keluarga, dan Indah juga mau bukti ini ke orang itu, kalau Indah itu bisa gitu. Bisa lebih baik dengan orang yang langsung kerja daripada harus kuliah dulu. Wow, keren sekali Gen Rangers. Indah nih kalau Kak Riza lihat, Indah punya prinsip tersendiri ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, itu adalah contoh kecil teman-teman bagaimana tantangan yang dihadapi perempuan zaman sekarang ataupun remaja perempuan ketika ia ingin berkembang, namun banyak sekali cemoohan ataupun kritikan dari orang yang tidak bertanggung jawab ya. Padahal mereka bukan yang membiayai kita, bukan yang mengurus kita, tapi mereka itu banyak sekali omongannya dan seterusnya. Nah, hal-hal tersebut tuh masih banyak sekali terjadi dan itu menjadi salah satu tantangan perempuan untuk bagaimana menunjukkan diri, oh kita bisa kok, kita perempuan, kita pantas untuk berpendidikan, kita pantas untuk berproses, kita pantas untuk lebih maju, lebih baik lagi, dan ya itu adalah salah satu tantangan yang masih sering terjadi di zaman sekarang gitu, cuman orang lain. Itu aja Iya, sih, Indah. dan juga Gen Rangers ya di sini, kalau misalkan ada omongan-omongan orang itu, emang kita jadi kepikiran ya dengan Iya, omongan-omongan negatif iya itu, pasti jadi bakal overthinking masuk. gitu. Betul, Kenapa overthinking. nggak kita jadiin motivasi aja gitu? Iya, betul. Motivasi bagi diri sendiri agar lebih maju, gitu Iya. guys. Wah, betul banget teman-teman. Nah, seperti yang Indah bilang tadi, tantangan tersebut tuh bisa menjadi motivasi untuk kita lebih maju lagi. Oke, it's okay orang memberikan kritikan dan seterusnya, akan tetapi yang menjadi kendali itu semua adalah diri kita sendiri gitu. Ada orang mengatakan, kamu ngapain sih kuliah? Tapi kita punya prinsip, kita ingin menjadi orang yang berpendidikan, ya why not gitu. Dan banyak lagi tantangan-tantangan yang kita harus bisa menghadapi itu gitu. Misalkan tantangan-tantangan dalam dunia kerja terutama, kan kita nih mungkin belum ke dunia kerja nih, namun kerap kali juga yang menjadi salah satu tantangan wanita ialah dia tuh sering dianggap sebelah mata di dunia kerja dan seterusnya. Itu aja sih Indah menurut Kak Riza. Nah, tadi kan Kak Riza singgung dikit nih tentang pandang sebelah mata nih. Oke. Kayak gini berarti Kak Riza ya? Iya, dipandang sebelah mata. Iya, dipandang sebelah mata gini nih. Di dunia, di organisasi misalnya nih, cowok harus jadi ketua gitu, cewek nggak boleh, cowok yang harus mimpin. Menurut Kak Riza gimana sih itu? Apa benar cewek nggak bisa jadi pemimpin? Kalau menurut Kak Riza, menjadi pemimpin itu adalah satu hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Bahkan Pikir Hamzanwadi sekarang pemimpinnya adalah perempuan kan, Kak Uswatun Hasanah gitu. Jadi itu yang membuktikan bahwa perempuan juga bisa memimpin gitu. Dan memang betul kerap kali kita perempuan atau remaja perempuan nih dianggap sebelah mata, kita tidak bisa melakukan hal yang dilakukan laki-laki, akan tetapi yang kerap kali terjadi tuh kita perempuan kadang melakukan banyak hal dibandingkan laki-laki nih. Jadi kayak mereka memandang kita sebelah mata, padahal kita bisa gitu. Dan menjadi seorang pemimpin pun yang perempuan itu bisa kok. Contoh nih ketua rektor kita, contoh nih misalkan wakil gubernur kita tahun kemarin, Bumi Rohmi Siti Jalillah, yang merupakan juga rektor di Universitas Hamzanwadi, itu juga perempuan. Itu membuktikan bahwa perempuan juga bisa memimpin kayak gitu. Oke, bagus sekali ya guys jawaban-jawaban dari Kak Riza sendiri. Kira-kira siapa sih yang jadi inspirasi Kartini Muda Kak Riza? Ada banyak sekali sih yang menjadi role model ataupun menjadi panutan Kak Riza. Pertama ibu kita Kartini. Namun yang ingin Kak Riza mention di sini ialah Mbak Najwa Shihab. Kenapa Mbak Najwa Shihab? Karena Mbak Najwa Shihab dia tuh bisa menyuarakan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, pemikiran-pemikirannya tentang perempuan, pemikiran tentang hak suara, pemikiran tentang bagaimana melihat Indonesia maju dan untuk bermanfaat bagi banyak orang. Nah kan ibu kita Kartini itu adalah terkenal dengan pemikirannya yang maju nih, pemikirannya yang cemerlang, pemikirannya yang memang memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah Kak Riza bisa melihat itu dari Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa Shihab adalah salah satu role model Kak Riza untuk bisa menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran Kak Riza. Jadi kadang kita takut nih untuk menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan, karena kita takut untuk nanti orang bilang gini, ini nanti orang bilang gini. Tapi ketika Kak Riza melihat Mbak Najwa Shihab di dalam setiap acaranya, wah dia walaupun perempuan, dia mampu mendeliver atau menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan seperti itu. Public speaking-nya juga. Betul, public speaking-nya bagus. Kemudian bagaimana ide-idenya, pemikirannya bagus, opini, pendapatnya. Mungkin Indah pernah melihat Mata Najwa nih, acara Mata Najwa itu adalah salah satu acara favoritnya Kak Riza. Kadang kali nih misalkan nih Mbak Najwa Shihab lagi sorry ya editor.
lanjut. Misal nih Mbak Najwa Shihab lagi ngisi acara teman-teman, mungkin pernah Indah lihat Mbak Najwa Shihab walaupun perempuan sendiri, terus bintang tamunya laki-laki itu tidak tidak membuat Mbak Najwa Shihab untuk menyuarakan dan berani speak up apa yang ingin dia sampaikan kayak gitu. Benar. Dan itu yang menjadi salah satu role model Kak Riza untuk bagaimana pertama bisa menyuarakan pemikiran, pendapat ataupun hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana Riza bisa bermanfaat. Salah satu quotes dari Mbak Najwa Shihab yang paling Riza ingat sampai sekarang ialah, kita kan hidup di zaman teknologi Indah nih, banyak sekali konten-konten negatif ataupun positif, namun yang sering kita lihat adalah konten-konten yang kurang baik lah, kurang edukatif gitu. Dan salah satu quotes dari Mbak Najwa Shihab, dia bilang kayak gini, ketika kita melihat banyak konten negatif berseliweran, kenapa tidak kita membuat konten yang positif untuk mengurangi konten yang negatif tersebut. Itu yang menjadi salah satu pegangan Kak Riza nih sampai sekarang. That's why kenapa Kak Riza tuh menggunakan platform sosial media itu berusaha untuk bagaimana menyebarkan konten-konten positif. Misalkan tentang edukasi ataupun tentang hal-hal lainnya yang bermanfaat bagi banyak orang, dan itu menjadi salah satu role model atau panutan Kak Riza untuk bisa sampai sekarang kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu role model Kak Riza atau sosok Kartini muda yang menginspirasi hidup Kak Riza, yaitu Mbak Najwa Shihab. Nah, kalau Indah sendiri, Kak Riza pengen tahu dong siapa Kartini muda yang menginspirasi Indah sampai sekarang gitu. Waduh, menurut Indah sih banyak sih ya Kak ya yang cewek-cewek sekarang yang maju gitu kan. Betul. Tapi salah satunya Prilly Latuconsina deh. Kakak tahu kan Prilly Latuconsina? Tahu. Kak mungkin gak tahu kan? Ya, salah satu artis yang lumayan keren banget ya, independent woman. Iya, bener banget nih Kak. Salah satu kalimat dia, soalnya dia sering ditanyain gitu Kak, kenapa belum nikah? Iya, Mungkin kamu terlalu bekerja keras, terlalu ngejar pekerjaan gitu. Tapi dia jawabnya sangat bagus banget nih Kak jawabannya, jawaban pemikirannya. Dia bilang, kenapa kita harus nunggu Kenapa kita harus nunggu cowok yang kaya? Kenapa nggak kita aja? Makanya dia jadi pekerja keras sekarang Kak. Gitu Kak Riza. Keren banget ya. Betul, bener banget. Aku juga salah satu yang mengidolakan Prilly Latuconsina yang menjadi Kartini muda versi aku juga. Bener. Tadi aku mau mention juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena Prilly Latuconsina tuh bukan hanya dia yang sebagai public figure, artis, kemudian entertainment, namun dia juga salah satu seorang aktivis gitu kan. Dia jadi dosen juga Kak. Dia di dunia pendidikan tuh dia keren banget gitu. Jadi dia bisa menstabilkan pendidikan dan juga entertainment. Dan juga seingat Kak Riza nih, Prilly Latuconsina tuh pernah kontrak sama BKKBN. Oh iya. Ya, di tahun 2020 menjadi seorang duta, bagaimana dia menyuarakan untuk stop pernikahan dini. Dan karena kita tahu nih yang menjadi salah satu permasalahan remaja perempuan ya pernikahan dini gitu. Benar. Entah karena apapun alasannya, sehingga itu yang menjadikan Prilly Latuconsina itu bersimpati gitu, bagaimana dia menyuarakan hak-hak dari perempuan untuk berpendidikan, untuk bagaimana dia bisa memberdayakan dirinya sendiri, seperti itu. Aku setuju sih sama Indah. Bener. Oke, selanjutnya Nah, bener banget nih Kak. Prilly keren banget sih Kak. Udah jadi entertainment, public figure, betul. udah jadi dosen juga loh Kak. Iya, betul. Bener, bagus banget. Tapi menarik nih Kak, kita bahas yang gimana sih kita sebagai remaja perempuan nih meneladani Kartini yang zaman dahulu dengan zaman yang sekarang. Sehubung kita kan sekarang zaman Gen Z ya. Iya benar. Yang dimana teknologi yang maju banget. Iya. Menarik banget nih teman-teman. Kita hidup di zaman yang berbeda di zaman Ibu kita Kartini. Benar. Namun kita masih tetap bisa meneladani Ibu kita Kartini. Pertama, bagaimana dia memperjuangkan pendidikan. Pendidikan adalah satu hal yang penting. Banyak orang bilang bahwa pendidikan itu rantai kemiskinan, rantai kebodohan. Kita memberantas untuk stop kemiskinan, stop kebodohan, dan seterusnya. Dan pendidikan merupakan salah satu solusi atas setiap permasalahan. Nah, kita sebagai remaja saat ini, kita bisa meneladani sosok Ibu kita Kartini zaman dahulu memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan yang lainnya. Mungkin kita di sini lebih fokus bagaimana kita mengedukasi saat remaja
Mungkin kita di sini fokus bagaimana kita mengedukasi remaja-remaja yang lainnya dan memberikan inspirasi juga, sama halnya Ibu kita Kartini. Kemudian pendidikan juga menjadi hal yang penting nih Indah ya, karena pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki impactful dalam kehidupan kita. Nah, salah satu cara kita meneladani Ibu kita Kartini ialah dengan kita fokus pada pendidikan kita sekarang ini dan fokus untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di sekitar kita. Mungkin kita di sini di sekitar kita. Kemudian nih, Indah yang kedua ialah bagaimana kita memanfaatkan platform yang ada. Coba deh bayangin Indah. Ibu kita Kartini tuh kan dulu belum ada sosial media kayaknya ya, Iya. belum ada Facebook, Instagram ataupun platform-platform internet lainnya. Jangankan itu Kak, pasti Kenapa? handphone juga nggak ada. Iya, masih smartphone ya belum ada mungkin Iya, ya. benar. Mungkin masih kayak pakai apa namanya yang di telepon-telepon pakai koin-koin itu kan ya? Iya. Gen Z sekali saya lupa. Iya bener guys. Oke. Dulu tuh walaupun Ibu kita Kartini dalam keterbatasan, dia mampu tetap menyuarakan ide-ide atau pemikirannya melalui tulisan-tulisannya. Sehingga mungkin kita kenal salah satu karya beliau ialah habis lah gelap apa dibilang? Habis gelap terbitlah terang. Apa aku bilang tadi? Oke. Keluar fajar. Oke, lanjut. Oke. Nah, mungkin kita bayangin Indah, bagaimana Ibu kita Kartini zaman dahulu tuh memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bisa mendapatkan akses pendidikan melalui tulisan-tulisannya. Sehingga kita kenal nih salah satu karya dari Ibu kita Kartini, habislah gelap, terbitlah terang. Seperti itu. Nah, itu tuh bisa kita menjadikan inspirasi nih teman-teman. Kita hidup di zaman teknologi semakin canggih, kita punya platform sosial media, kita bisa membagikan ide-ide pemikiran kita. Kita bisa membagikan hal-hal yang kita ketahui berupa edukasi, berupa hal-hal konten yang bermanfaat untuk menyuarakan ide, pendapat, ataupun hal-hal yang bisa membuat kita maju bersama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Itu yang kedua, memanfaatkan platform yang ada. Ini yang terakhir Nindah, peran kita terhadap lingkungan sosial. Nah, kita bisa meneladani Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini itu peka terhadap lingkungannya, bagaimana dia menyuarakan permasalahan perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Kita sebagai remaja teman-teman, saatnya kita juga peka terhadap peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada remaja yang sekarang. Sebagai perempuan, kita juga bisa menyuarakan hak-hak perempuan yang lainnya. Misalkan nih, ada beberapa permasalahan, misalkan permasalahan pernikahan dini, kemudian ada seks bebas, kemudian nafsa, itu menjadi problematika remaja zaman sekarang gitu, yang menjadi permasalahan yang masih sering terjadi. Nah, kita sebagai remaja, kita bisa ikut serta nih peran aktif untuk bagaimana sih caranya untuk membantu pemerintah menyelesaikan problem tersebut. Nah, kita bisa ikut mengedukasi, kemudian aktif di PIKR, contohnya kita bisa belajar mengedukasi diri kita sendiri, kemudian nanti kita bisa mengedukasi orang lain. Kemudian kita juga bisa aktif dengan mengikuti forum-forum yang membahas tentang permasalahan tersebut, sehingga kita nanti bisa berdiskusi dengan bagaimana untuk mengetahui apa sih permasalahannya, apa sih cara mengatasi permasalahan tersebut. Dengan kita peka terhadap lingkungan kita, peka terhadap permasalahan yang ada, itu salah satu cara kita meneladani Ibu kita Kartini, Indah. Nah, sangat menginspirasi sekali nih guys topik kita pada hari ini, pada podcast kali ini. Nah, mungkin ada pesan terakhir atau pesan terakhir? Kok pesan terakhir pada podcast kali ini belum selesai? Jangan pesan terakhir, tahu kenapa? Pesan. Nah, terakhir nih Kak Riza, Apa tuh? mungkin ada pesan-pesan khusus nih dari Kak Riza untuk Kartini-Kartini muda di luar sana. Untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, mungkin pesan yang bisa Riza berikan ialah, yuk kita sama-sama semangat, walaupun kita perempuan, walaupun kita remaja perempuan, kita punya hak yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan, kemudian bekerja, kemudian menjadi pemimpin, dan banyak bidang-bidang lainnya. Dan kita harus semangat. Nah, kita juga bisa menjadi sosok wanita yang menginspirasi atau remaja muda yang menginspirasi dengan cara kita memberdayakan potensi yang kita punya terlebih dahulu gitu. Karena ketika kita ingin membuat bermanfaat bagi banyak orang, namun kita sendiri tidak mendapatkan manfaatnya, aduh, rugi dong. Maksudnya dalam artian kita harus mengeksplor potensi yang kita punya dulu gitu. Benar. Dan
Dimulai dari diri Iya, sendiri kita. dimulai dari diri sendiri dulu, baru kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti halnya Ibu kita Kartini yang memiliki inspirasi, menjadi ikon inspirasi perempuan hebat Indonesia gitu. Kita pun bisa meneladani kita pun bisa meneladani Ibu kita Kartini untuk bagaimana memperjuangkan apapun itu, terutama dalam hal pendidikan ataupun aspek-aspek lainnya yang positif di dalam kehidupan. Dan semangat terus untuk perempuan hebat, remaja muda hebat di luar sana. Untuk sama-sama kita terus semangat menggapai cita-cita. Jangan pikirkan apa yang orang lain bilang terhadap kita. Yap. Dan kita bisa fokus terhadap apa yang menjadi prinsip hidup kita dan cita-cita kita. Semangat terus ya. Salam Semangat genre. guys. Waduh, keren banget ya Kak. Gak kerasa nih Gen Rangers, kita Wow. udah di penghujung acara. Gak kerasa ya Kak, asik banget Ya, ngobrol asik. sama Kak Riza nih. Sampai Asik lupa banget. waktu nih. Betul. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan tentang podcast kita kali ini, jangan lupa ya kunjungi IG kita di PIKR Hamzan Wadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih pula untuk Kak Riza Makasih nih juga sudah Indah. meluangkan waktunya di tengah skripsinya. Semoga Makasih. skripsinya lancar ya Kak. Ya, sama-sama. Nah guys, nantikan terus ya podcast-podcast PIKR Hamzan Wadi lainnya. Sampai jumpa di lain podcast. Ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.